Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuril Anwar Habibi dengan NIM 52014170113. Pada video kali ini, saya ingin memberikan sebuah pembelajaran tentang bagaimana caranya kita melakukan pemrograman suatu molding atau cetakan untuk mesin CNC milling menggunakan aplikasi Mastercam X4. Oleh karena itu, ikuti saja video saya hingga akhir nanti. Nah, video pembelajaran kali ini insya Allah bisa memberikan manfaat bagi para engineer atau bahkan siswa-siswa SMK yang sedang belajar untuk mengendalikan atau mengoperasikan mesin CNC milling, terutama untuk pengerjaan molding atau cetakan ya. Oleh karena itu, insya Allah nanti kita akan jelaskan dari mulai penjelasan molding atau cetakan secara singkat. Molding atau cetakan itu apa? Lalu dilanjutkan dengan tutorial bagaimana kita membuat pemrograman molding atau cetakan untuk mesin CNC milling menggunakan aplikasi Mastercam X4. Oleh karena itu, ikuti saja kelanjutan videonya kali ini. Kita akan tunjukkan bagaimana tutorialnya di sini. Ya, baik, kita sudah berada di layar laptop saya. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sebelum kita menginjak ke tutorialnya, kita akan jelaskan dulu bagaimana pengertian dari mold atau cetakan secara singkat saja. Jadi pembelajaran mold atau cetakan itu merupakan materi terakhir ya dari pembelajaran CAM atau CAM menggunakan aplikasi Mastercam untuk pekerjaan mesin CNC milling ya. Jadi setelah kita mempelajari materi dari pemakanan pocket, dari pemakanan roughing itu seperti apa, lalu drilling, lalu pekerjaan yang lainnya. Nah, ini setelah itu materi terakhir yang kita pelajari yaitu pemrograman mold atau cetakan, teman-teman, menggunakan aplikasi Mastercam X4. Nah, kita akan jelaskan mold atau cetakan itu apa sih gitu. Nah, di sini sudah saya tampilkan bagaimana pengertian dari mold atau cetakan itu sendiri. Jadi mold atau cetakan adalah rongga tempat material leleh seperti plastik atau logam untuk memperoleh bentuk. Nah, mold atau cetakan sendiri ya terdiri dari blok kosong yang diisi dengan cairan seperti plastik atau logam. Cairan tersebut mengeras atau menetap di dalam mold atau cetakan itu dan kemudian membentuk benda kerja sesuai dengan polanya. Jadi mold atau cetakan itu adalah nanti ada material yang kita kerjakan dengan mesin CNC milling ya, yang membentuk sesuai dengan pola cetakan yang mau kita bentuk. Nah, nanti cetakan yang sudah kita kerjakan dengan mesin CNC milling itu kita bisa gunakan untuk proses cetakan benda kerja yang ingin kita bentuk.
contohnya seperti pada pekerjaan pengecoran logam. Nah, bentuknya seperti apa Pak mold atau cetakan itu? Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, di sini sudah saya tampilkan bagaimana bentuk mold atau cetakan. Contoh ya, contoh bentuknya seperti ini. Di sini ada bentuk cetakan botol, dari botol teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini, kurang lebihnya ya. Jadi kita nanti akan coba untuk membuat program bagaimana kita bisa membuat mold atau cetakan menggunakan CNC milling dari program yang telah kita buat teman-teman. Seperti ini nanti kita buat. Nah, ini juga ada contoh yang kedua. Ini juga cetakan botol teman-teman. Di sini kurang lebihnya seperti ini bentuk dari cetakannya teman-teman. Teman-teman bisa pahami bagaimana bentuk dari molding atau cetakan itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat mold atau cetakan itu Pak? Nah, tentunya untuk membuat mold atau cetakan kan kita sudah tahu ya, tentunya menggunakan mesin CNC milling pengerjaannya dengan CNC milling. Nah, tentunya untuk mengoperasikan mesin CNC milling ini kita membutuhkan program yang namanya program. Nah, ini nanti kita akan tutorial bagaimana caranya kita membuat program untuk menjalankan mesin CNC milling di pengerjaan mold atau cetakan ini menggunakan aplikasi Mastercam X4. Nah, langsung saja bagaimana tutorialnya kita membuat program menggunakan Mastercam X4 pada pembuatan mold atau cetakan ini. Jadi seperti berikut, simak saja selanjutnya. Ya, baik. Kita sudah tampilkan contoh bedah kerja yang akan kita kerjakan, ya kita akan buat program menggunakan Mastercam X4. Teman-teman, pada tahap pertama yang harus dipersiapkan adalah menyiapkan gambar pola atau desain dari aplikasi CAD dari bedah kerja yang akan kita buat program nanti. Nah, di sini saya gunakan desain CAD-nya menggunakan aplikasi Inventor ya. Ini adalah bedah kerja yang akan nanti kita akan buat programnya. Teman-teman kalau tahu di sini saya buat bedah kerja senter putar ya, yang ada di kepala lepas mesin bubut atau turning manual atau konvensional. Nah, di sini ada bedah kerja senter putar yang nantinya akan kita buat pemrogramannya agar bisa membentuk mold atau cetakannya. Nah, ini teman-teman, kita akan buat seperti ini. Teman-teman nanti bisa contoh tutorial ini menggunakan desain atau pola bedah kerja yang lain ya, tidak harus seperti ini. Jadi bisa dengan seluruh bentuk bedah kerja yang kita akan proses membentuk mold atau cetakan ya. Jadi ketika bedah kerja desainnya sudah siap, maka selanjutnya tahap selanjutnya yaitu yang perlu kita lakukan adalah men-convert terlebih dahulu ke bentuk DWG agar bedah kerja ini nanti bisa dimasukkan ke aplikasi Mastercam X4. Caranya bagaimana Pak? Caranya seperti ini. Kita klik ini lambang dari inventornya, atau nanti kalau kita gunakan AutoCAD ya, kita klik ke lambang AutoCAD-nya, lalu kita ekspor dulu ke bentuk DWG seperti ini. Nah, kita simpan terlebih dahulu di mana file DWG yang akan kita simpan. Kalau saya gunakan penyimpanan di download, kita beri nama molding center putar M. Nuril Anwar Habibi di sini. Lalu kita ketika sudah langsung save saja. Kita tunggu sampai file DWG sudah siap teman-teman. Nah, setelah sudah siap, langsung kita buka saja aplikasi dari Mastercam X4.
Nah, tampilannya seperti ini, Mastercam X4. Setelah itu, dari ekspor desain pola benda kerja yang sudah kita kerjakan di aplikasi Inventor tadi, kita masukkan di aplikasi Mastercam ini. Caranya, pilih file, terus open, lalu kita cari file DWG yang tadi kita simpan atau save ya teman-teman. Tadi kita simpan di download. Nah, di sini belum ada, kita sesuaikan file of type atau jenis file atau tipe filenya. Tadi kita simpan dalam bentuk DWG ya. Jadi kita simpan dari DWG. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita klik di sini, lalu kita langsung open saja. Tunggu sampai terupload. Nah, ini sudah muncul gambarnya di sini, benda kerja yang tadi kita gunakan, yang kita sudah gambar menggunakan aplikasi Inventor. Nah, ini sudah kita masukkan ke dalam aplikasi Mastercam. Nah, kita munculkan garis sumbunya terlebih dahulu dengan menekan tombol F9 seperti ini. Lalu kita untuk memudahkan membuat pemrogramannya, kita atur dulu pandangannya dengan pandangan isometri. Nah, seperti ini. Setelah itu, tahap yang harus kita lakukan adalah masuk ke machine type, lalu kita gunakan mill ya, karena kita nanti akan membuat pemrograman mesin milling CNC. Kita gunakan milling, lalu default. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita plus, lalu kita atur stock setupnya. Nah, di sini sudah ditampilkan kotak dari machine group properties atau pengaturan stock setupnya. Kita pergi ke tool setting terlebih dahulu. Pada bagian tool configuration kita centang semuanya, dan pada bagian advanced option juga kita akan centang semua sampai tercentang semua ini. Setelah itu kita baru ke stock setup. Nah, di sini kita biarkan saja dari sumbu X, Y, Z nya kita biarkan saja 0 seperti ini teman-teman. Baru kita pilih all solid. Nah, ketika kita sudah pilih all solid di sini, maka akan otomatis akan men-setting sesuai dengan dimensi benda kerja yang kita gambar di aplikasi Inventor tadi. Jika sudah, kita klik OK saja. Nah, seperti ini. Ini sudah teratur stock setupnya. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah mengatur dari sistem colornya teman-teman. Dari di sini kita setting sistem colornya menjadi kuning agar nanti pada proses chain itu ada perbedaan warna yang dapat memudahkan kita untuk proses chainnya sendiri ya. Kita gunakan warna kuning, lalu kita OK. Setelah itu kita juga perlu merubah level dari benda kerjanya. Kita gunakan 2 level numbernya, lalu kita ketik menggunakan namanya menggunakan garis tepi ya teman-teman. Nah, ini gunanya, fungsinya adalah untuk membedakan mana garis tepi dan mana nanti yang garis yang berada di benda kerjanya. Jadi nanti kita akan mudah untuk membedakannya teman-teman. Ketika sudah, kita centang saja. Nah, untuk lebih memudahkan lagi, garisnya juga kita lebih tebalkan dengan mengatur line weight-nya agar nanti dapat lebih memudahkan juga dari warnanya, levelnya, lalu juga tebal garisnya teman-teman. Nah, setelah kita atur, maka tahap selanjutnya kita perlu mendelete dulu masing-masing garis tepi dari benda kerja ini teman-teman. Nah, ini dari benda kerja kita delete terlebih dahulu garis tepinya. Ini kita delete, lalu kita delete, ini juga kita delete, ini juga kita delete teman-teman. Kita delete semuanya garis tepinya. Nah, ketika sudah dilakukan delete, maka tahap selanjutnya kita langsung saja masuk ke toolpad untuk proses pengerjaan. Nah, di sini kita gunakan surface roughing karena kita mengerjakan
benda mold atau cetakan ya. Kita gunakan surface roughing. Di sini kita gunakan pemakanan pocket karena pada dasarnya mold atau cetakan itu menggunakan pengerjaan jenis pocket, teman-teman. Kita klik saja. Ketika sudah muncul seperti ini, kita centang. Lalu kita mau simpen NC name-nya itu seperti apa? Kita namakan seperti tadi ya, Molding Center Putar M. Nuril Anwar Habibie. Ketika sudah, kita centang saja. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah mengklik bagian permukaan benda kerja sampai berwarna kuning, teman-teman. Nah, tadi yang kita jelaskan tadi. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membedakan ya. Kita klik permukaan benda kerjanya dulu sampai berwarna kuning seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita klik permukaannya, kita pilih Activate Solid Selection. Nah, setelah itu kita pahami dulu select face, select body, dan juga select from back ini. Kita hanya nyalakan yang select face saja ya, teman-teman. Jadi yang lainnya kita matikan, select body kita matikan, dan juga select from back juga kita matikan. Yang nyala hanya select face-nya saja. Select face-nya saja ini yang hanya kita nyalakan. Nah, setelah kita atur ini, maka kita bisa end selection dengan cara klik tombol lingkaran hijau atau end selection ini. Kita klik. Nah, setelah kita klik, nanti akan muncul kotak pengaturan toolpath atau surface selection seperti ini. Kita pilih yang bagian containment. Nah, sampai muncul perintah kotak untuk kita melakukan chaining benda kerja, teman-teman. Nah, setelah ini kita akan lakukan chaining pada benda kerja pada bagian tepi benda kerjanya saja, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan dalam proses chaining ini, kita jangan sampai proses chaining kita tidak nyambung terhadap bentuk benda kerja kita. Jadi kita harus hati-hati, teman-teman, harus konsentrasi. Jadi kita mulai chaining di sini. Kita mulai dari sini, kita chaining semuanya pada bagian permukaan benda kerja. Nah, di sini kita harus hati-hati. Kalau perlu kita gunakan mouse untuk memudahkan kita proses chaining, dan kita zoom out, zoom in juga. Nah, di sini kita akan chain semuanya. Kita akan zoom dulu biar lebih mudah. Nah, di sini pastikan jangan sampai ada yang terputus ya, teman-teman. Jika nanti ada yang terputus, maka chain kita tidak jadi. Kita harus chain dengan hati-hati, dengan penuh ketelitian, teman-teman. Jadi kita chain juga, chain semuanya, chain semuanya, chain semuanya dari masing-masing permukaan ya. Sampai di sini kita zoom dulu untuk memudahkan. Kita zoom, lalu kita chain lagi sampai benar-benar garis tepi dari benda kerja yang akan kita bentuk ini terchain semuanya, teman-teman. Ini kita chain juga, chain juga, chain juga sampai di sini. Ini belum ya, kita masih perlu proses chain lagi. Kita chain lagi di sini. Dan sekali lagi saya ingatkan, pada proses chain ini harus benar-benar benda kerja nyambung semua, teman-teman. Jangan sampai tidak nyambung. Teman-teman bisa gunakan bantuan mouse untuk bisa lebih teliti atau lebih mudah dalam proses chain benda kerja ini. Nah, benda kerja sudah pada bagian garis tepi benda kerja sudah terchain semua yang berwarna kuning ini, teman-teman ya. Nah, ketika sudah terchain semuanya, tinggal kita klik, kita pilih OK. Nah, di sini akan ditampilkan kotakan lagi pengaturan toolpath atau surface selection-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan dari proses chain ini adalah di bagian containment-nya, teman-teman. Jika di sini angkanya 1, maka proses chain kita berhasil, sudah berhasil. Tapi kalau dari teman-teman chain-nya, pada proses chain-nya di sini berada di angka selain 1, maka ada yang salah dari proses chain-nya. Dan teman-teman harus ulangi dari awal proses chain dari benda kerja ini, teman-teman. Jika sudah berada di angka 1, maka sudah berhasil.
Nah, di sini sudah berada di angka 1 ya, maka sudah berhasil. Maka kita langsung oke saja. Nah, setelah itu kita akan ditunjukkan pengaturan dari mulai toolpath parameter, surface parameter, roughing parameter, dan juga pocket parameternya pada kotakan surface roughing pocketnya. Nah, kita atur di sini terlebih dahulu tool yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita select library tool. Nah, di sini pengerjaan mold atau cetakan kita menggunakan bull and mill. Ini disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Saya gunakan di sini bull and mill dengan diameter 2 dan juga radiusnya 2 teman-teman di sini. Nah, setelah kita pilih, kita centang langsung. Nah, di sini sudah muncul, artinya sudah tool yang kita gunakan sudah mulai terpasang. Nah, kita atur feed rate, plung rate, spindle speed, dan juga rate-nya teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita biarkan saja, teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan mesin milling CNC-nya teman-teman. Tapi di sini saya untuk mempersingkat waktu, kita tidak atur ininya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, untuk feed rate, plung rate, spindle speed-nya, dan juga rate-nya. Kita langsung saja menuju ke surface parameter. Nah, di sini yang perlu kita setting adalah stock to left of drive on drive-nya teman-teman. Karena kita ini proses pemakanan yaitu roughing, jadi kita gunakan 0,5 saja agar nanti hasilnya lebih bagus teman-teman. Di sini feed play-nya kita gunakan absolute dan juga clearance-nya kita matikan. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita menuju ke roughing parameter. Di sini juga kita centang entry helix-nya. Di sini kita centang. Di sini maksimum step down-nya biarkan saja 1.0. Total tolerance juga 0,025 kita biarkan. Yang kita perlu setting adalah cut depth-nya ini teman-teman. Kita klik saja. Nah, kita akan ditunjukkan menu cut depth-nya. Nah, kita pilih yang absolute karena kita gunakan pemakanan absolute. Nah, kita yang perlu atur adalah ini, minimum depth dan juga maksimum depth untuk mengatur kedalaman pemakanan kita nanti. Nah, pada minimum depth ini kita hapus dulu. Nah, lalu kita klik kanan, kita arahkan ke sumbu Z. Nah, kita klik pada bagian select point tadi, select point ya, bagian atas tepi benda kerja ini. Kita select ini. Nah, pastikan ini 0 ya, 0 karena kita mulai dari pengerjaan mulai dari titik poin tadi atas benda kerja. Ini pastikan 0 teman-teman. Nah, pada maksimum depth-nya, kedalamannya ini kita hapus dulu. Untuk men-settingnya kita hapus, lalu seperti tadi klik kanan, arahkan kepada sumbu Z dan kita pilih bawahnya, bagian bawah garis tepi benda kerja teman-teman di sini. Nah, ini sudah tercentang sendiri, otomatis sudah terisi sendiri sebesar min 70. Jadi kita sesuai dengan besar benda kerja atau material yang kita gambar di aplikasi Inventor sebelumnya ya, sebesar minus 70. Maka setelah itu ketika sudah, kita centang saja. Setelah itu yang kita perlu perhatikan adalah gap settingnya. Kita pergi ke depth setting. Pada bagian ini kita perlu centang optimize cut ordernya. Kita centang terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu kita oke saja. Nah, pengaturan pada roughing parameter sudah kita lakukan. Selanjutnya kita pergi ke pocket parameternya. Karena kita baru pemakanan roughing ya, jadi finishnya kita matikan terlebih dahulu. Pada pengaturan ini tidak usah diganti, tidak usah diapa-apakan, kita tetapkan seperti ini saja. Yang perlu kita matikan adalah finishnya ini, karena kita baru pemakanan roughing, belum pemakanan finishing. Ketika sudah, kita centang saja, maka nanti kita akan ditampilkan tampilan arah pemakanannya. Kita klik saja.
Ini klik OK, teman-teman. Nah, ini prosesnya sangat lama ya, karena molding ini pemakannya sangat lama, jadi kita harus menunggunya terlebih dahulu teman-teman, sampai nanti muncul proses pemakanan di sini. Warnanya biru. Nah, di sini sudah muncul alur pemakanannya teman-teman, berwarna biru seperti ini. Nah, ini sudah bertanda proses pemrograman pada pemakanan roughing sudah berhasil teman-teman. Nah, tinggal kita cek dulu dengan mensimulasikan hasil pemrograman kita dengan cara klik verify selected ini. Kita klik saja, akan ditampilkan seperti ini. Maka kita akan simulasikan terlebih dahulu apakah program yang kita buat sudah berhasil teman-teman. Nah, di sini kita speednya kita cepatkan saja biar tidak terlalu lama. Kita pilih yang turbo biar cepat. Nah, kita langsung jalankan saja teman-teman. Kita tunggu proses pemakanannya sampai berhasil, sampai pada titik terakhir. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana hasil dari pemakanan roughing, pembuatan mold atau cetakan pada senter putar mesin bubut ya, atau turning ini. Ini sudah terlihat bagaimana hasilnya. Nah, di sini masih kasar ya teman-teman, karena memang kita gunakan pemakanan roughing. Nah, untuk menghasilkan pemakanan yang lebih halus lagi, perlu kita gunakan yang namanya finishing. Maka kita tentukan lagi, kita atur lagi pemrogramannya, yaitu untuk pemakanan finishingnya teman-teman. Ini kita close saja. Kita langsung masuk ke toolpad. Nah, tadi kan kita gunakan surface roughing. Nah, untuk pemakanan finishingnya kita gunakan surface finish. Kita gunakan yang paralel teman-teman. Kita klik saja paralel. Nah, seperti ini kita centang saja. Caranya hampir sama pada langkah awal tadi. Kita centang bagian permukaan benda kerjanya sampai berwarna kuning. Lalu kita pilih activate solid selection. Kita hidupkan hanya select face-nya saja. Select body dan juga select from back-nya kita matikan. Lalu kita centang and selection-nya sampai muncul kotakan seperti ini. Kita pilih containment dan hampir sama ya prosesnya ya. Kita chaining terlebih dahulu seperti tadi, dan pastikan teman-teman pada proses chainingnya jangan sampai pada kerjanya pada proses chain ini terputus. Kita harus perhatikan, kita harus fokus terlebih dahulu ya teman-teman, agar proses chainnya tersambung pada garis tepi pada kerja yang akan kita kerjakan. Jadi kita kita chain semuanya, sampai garis tepi pada kerja benar-benar sudah terchaining. Nah, kita chaining juga di sini, di sini, sampai benda kerja semuanya terchaining pada garis tepinya. Sekali lagi saya ingatkan, harus hati-hati teman-teman chainingnya, jangan sampai benda kerja terputus di sini. Kita harus chaining semuanya, permukaan dari garis tepinya teman-teman. Oke, ini sudah terchaining semua teman-teman pada proses untuk pemakanan finishing agar lebih halus. Nah, seperti ini kita langsung centang saja ketika sudah terchaining semuanya. Nah, seperti tadi pada bagian containment kita pastikan jumlahnya 1 teman-teman. Jika ini tampilannya lebih dari 1, maka proses chaining kita gagal. Maka kita harus mengulangi lagi dari awal teman-teman. Nah, ini berhubung sudah 1, maka kita langsung centang saja. Nah, kita akan ditampilkan tampilan seperti tadi pada surface finish paralel. Kita pilih toolnya terlebih dahulu, kita samakan saja pada pekerjaan roughing tadi. Toolnya kita memakai diameter 2 dengan radius 2, juga memakai tool bull and mill.
Nah, setelah itu ini kita tidak sesuaikan ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan parameter yang akan digunakan di mesin CNC millingnya. Agar mempersingkat waktu, ini kita biarkan saja. Nah, kita langsung saja masuk ke surface parameter, teman-teman. Nah, di sini tidak ada yang diganti. Ini sama seperti tadi, teman-teman. Cuman tadi kan di sini jumlahnya 0,5. Kita di sini ketika pemakanan finishing, maka stock to live on driftnya kita biarkan 0, biar nanti hasilnya akan lebih halus, teman-teman. Nah, setelah itu kita menuju ke finish paralel parameternya. Di sini total toleransinya 0,025, tidak usah diganti. Lalu cutting metodenya adalah menggunakan zigzag. Max stoppernya kita biarkan saja 0,5 seperti ini. Yang perlu kita isi adalah machining angle-nya, teman-teman. Machining angle-nya kita isi 90 ya, seperti ini. Lalu kemudian kita menuju ke gate settingnya. Seperti tadi, optimize cut order-nya kita nyalakan, teman-teman. Nah, kita oke saja. Nah, setelah itu, setelah toolpath parameter, surface parameter, finish parallel parameternya sudah diatur semua, kita langsung saja centang di sini. Nah, kita tunggu proses alur pemakanan finishingnya muncul. Nah, ini sudah muncul, teman-teman, seperti ini alur pemakanan finishingnya. Nah, ini sudah bisa dijalankan untuk bisa mengecek apakah pengerjaannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita simulasi langsung, teman-teman ya. Kita menuju ke toolpath group terlebih dahulu biar ini tercentang semuanya. Nanti kita akan simulasikan antara pemakanan roughing dan juga pemakanan finishingnya secara total ya. Di sini sudah tercentang semua. Maka kita langsung simulasikan apakah pemakanannya berhasil. Ini speednya kita gunakan yang lebih tinggi dan juga turbo agar pemakanannya lebih cepat. Kita tidak perlu menunggu ya, teman-teman. Kita langsung saja play. Nah, ini sudah ditampilkan bagaimana pemakanan sampai finishing, dari roughing sampai finishing, teman-teman, dan hasilnya lebih halus dan lebih bagus ya dari tadi kita menggunakan finishing. Nah, ini adalah proses pemrograman pemakanan dari pembuatan mold atau cetakan dari center putar ini, teman-teman. Nah, setelah kita pastikan pemakanannya sudah benar, hasilnya sudah bagus, maka kita close saja. Lalu setelah itu, untuk mendapatkan pemrogramannya ini sesuai dengan yang kita setting, kita langsung saja ambil G kodenya dengan pilih post selected operation ini, lalu kita langsung centang saja. Kita tunggu sampai NC kodenya atau pemrogramannya muncul, teman-teman. Nanti akan ditampilkan dalam bentuk notepad G kodenya, nah, yang nantinya bisa kita masukkan ke dalam mesin CNC milling. Nah, ini sudah kita atur nama file yang kita inginkan dari G kodenya ya. Nah, tipe filenya nanti kita tampilkan menggunakan notepad atau NC file. Di sini kita filenya namai dengan molding center putar ya, teman-teman. Ketika sudah kita atur, maka kita langsung centang saja, kita save, teman-teman. Nah, ini loading, kita tunggu saja sampai NC kodenya ditampilkan pada layar kita. Nah, penyimpanannya filenya menggunakan notepad, teman-teman, sekali lagi. Nah, teman-teman, di sini sudah ditampilkan NC kode atau pemrograman dari mold atau cetakan setter putar yang kita buat tadi, teman-teman ya. Nah, ini NC kodenya yang nantinya bisa kita masukkan ke dalam mesin CNC milling untuk pengerjaan mold atau cetakan, teman-teman. Nah,
sampai sini mungkin tutorialnya teman-teman. Ini sudah terdapat NC kode yang bisa kita masukkan ke dalam mesin CNC milling kita. Baik, demikian dari video saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.